Itu berapa lama Prabowo duduk sampingnya? Berapa lama ya? Setengah jam ada? Mungkin ada setengah jam. Gila. Lama juga. Pernah jatuhin drone pas Bapak kampanye di Batam. Jadi aku ngerti nih kenapa Bapak pengetahuannya luas banget karena setiap negara tuh pasti beda protokolnya. Jadi kita nggak bisa sembarangan ngambil gambar, kita nggak bisa asal ngomong gitu ya. Jadi harus adaptasi lah sesuai negara gitu. Terus yang katanya lu ketinggalan pesawat itu? Go podcast, gak ngomong. Go podcast, gak ngomong. Go podcast, gak ngomong. Genasta, kembali berjumpa di podcast yang akan menginspirasi untuk masa depan kamu. Inilah Go Podcast Gamon. Ya. Kita kedatangan tamu. Dua sosok remaja ini ya tidak terkenal sih sebenarnya. Tapi saya jamin hanya ada di Go Podcast. Dua orang ini hadir untuk berbagi kisah tentang suka duka. Mungkin dukanya tidak ada, sukanya yang paling banyak. Karena dua orang ini sering mengambil gambar orang nomor 1 di Indonesia. Siapa lagi kalau bukan Presiden Prabowo Subianto. Wow, tepuk tangan dong untuk Eva dan Brian. Apa kabar Eva? Sehat. Gimana kabarnya bro? Baik. Lu sebenarnya berdua ini bekerja dengan Pak Presiden Prabowo ini sudah berapa lama? Kalau gue udah mau menjelang 5 tahun. Berarti 5 tahun. Iya. Eva? Aku 3 tahun. 3 tahun. Itu basicnya apa sih? Basic kalian? Kita basicnya fotografi emang Fotografi. Waktu kuliah fotografi. Iya, jurusannya fotografi. Dia di mana kuliahnya? Kuliah di Trisakti. Nice. Trisakti. Iya. Oh, berarti memang jurusannya fotografi. Iya. Eva juga? Aku jurnalistik, kuliahnya di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Oh, di Jakarta sini dekat studio kita nih. Iya, Kalau di Ciputat. Apa yang kalian pelajari hari ini memang benar-benar relate atau ada perubahan? Kalau di aku relate sih karena beberapa kayak beberapa mata kuliah di kampus itu di lapangan sangat terpakai teori-teorinya. Jadi tinggal dipraktekin aja. Oh, berarti memang apa yang pelajari kuliah itu di lapangan memang benar-benar ini ya. Paling ada beberapa yang kita ini sih Om kayak modifikasi lah gitu karena untuk mengikuti sekarang perkembangan zaman yang sedang tren atau in apa. Gitu. Dulu aktivis apa gimana ya Pak? Aku aktif di BEM, di fakultas, di universitas, terus ikut UKM fotografi juga di kampus. Kalau Brian? Ya, kurang lebih hampir sama lah. Juga dulu pernah juga karya-karyanya pernah juga dijelekin orang gitu. Tapi itu ya by waktu lah. Proses juga. Yang penting ini berlatih sih, sering latih. Itu dari sering latih mungkin bakal bikin foto yang bagus gitu. Nah, waktu kuliah itu lu Brian ikut berorganisasi apa memang lu belajar sendiri gitu, hunting foto atau video? Emang hunting sendiri sih, soalnya kan dari dulu kan tugasnya begitu ya. Tugas-tugas kuliahnya hunting, ada yang studio gitu. Dipelajarin sebenarnya di kampus itu diajarin semua, seluruh genre fotografi. Ya, action ya. Senyum. Nah, sekali lagi. Model dulu itu model evaluasi itu seperti apa di Trisakti gitu ya. Misalnya lu hunting sendiri, kemudian senior lu apa dosen lu yang Dosen sih. Dosen ya? yang kurasi fotonya. Jadi misalkan yang matem kuliah jurnalis lah. Mau bahas apa gitu. Ya udah hunting terus ntar report ke dosennya, fotonya begini, kurang nih, bagian foto ini kurang, suruh ulang lagi, foto lagi gitu. Tapi dosen lu berarti sekarang bangga dong, lu ada di tim medianya Pak Presiden. Waktu itu sempat main ke kampus gitu kan, ditanyain, Bri, kerja di mana sekarang? Jadi tim dokumentasinya Prabowo. Ya bener loh, gitu.
mikirnya bakalan yang negatif kan. Hah. Nggak taunya support juga mendukung gitu. Dukung. Ah. Berarti sempat orang nggak yang bener lu. Iya, wah ya, bagus, kok bisa, iya, diajak sama teman gitu. Pelajaran apa sih yang mungkin lu bawa dari kampus begitu ke dunia kerja yang bisa diterapkan begitu? Ya contohnya nggak tahu ya di kampus gue tuh ada mata pelajaran gitulah. Kalau lo di hire sama orang itu kita harus berpenampilannya harus rapi gitu loh. Itu ditekankan banget waktu kuliah ya? Iya, harus gitu. Juga ilmunya tuh juga harus maksudnya ditunjukin gitu loh. Emang benar-benar bisa ngelakuin apa yang di permintaannya kliennya atau yang kita memperkerjakan gitu. Dan hari ini lu terapin ya, Iya. pakaian rapi. Ya, Kalau rapi. gua lihat di foto-foto lu kan, wah gila banget tuh pakai seragam kalau pakai jas di luar negeri, Iya. pakai kacamata. Gua sampai gak kenal lo tadi. Kalau di UIN gimana? Dulu yang diterapkan di UIN, apa yang didapat di UIN kemudian diterapkan di dunia kerja? Kalau di UIN karena aku ikut organisasi kampus juga, di mana itu kan banyak kepala dan gimana kita harus bisa ngeblend diri kita di lingkungan yang baru, terus gimana kita neken ego kita gitu, untuk nggak harus yang kalau misalnya kita benar kita harus benar terus nih gitu, tapi kadang kita harus ngelihat juga partner kita, teman kerja kita harus imbangin juga kayak gitu. Banyak sih ilmu-ilmunya pasti diterapin juga dari kampus, teori-teorinya, terus disiplin, harus disiplin ya. Iya, Contohnya disiplin. kalau di kampus kita dikasih tugas A, deadline-nya minggu depan, sama kayak kerjaan juga gitu. Jadi kalau dikasih kerjaan harus cepet-cepet dikerjain, nggak boleh ngulur-ngulur. Apalagi ini jurnalistik harus real time, nggak boleh kita ngulur-ngulur kalau beritanya basi. Iya. Ya kan? Apalagi sekarang di era media sosial ya. Iya, harus kayak someday edit langsung naik segala macam. Kayak gitu. 10 menit perencanaan, kemudian 10 menit kemudian sudah harus tayang begitu ya. Iya, soalnya kayak bedanya kuliah sama kerja kan. Kalau di kuliah kan masih ada toleransinya. Kalau di kerja tuh harus sudah Profesional. Profesional ya. maksudnya itu. Dan sebelumnya bekerja di mana Eva? Sebelum ke tim Pak Prabowo. Sempat kerja di Dompet Duafa, terus di salah satu, disebutin nggak apa-apa? Gak apa-apa. Di Si Cepat Express Ah, waktu itu terus? bagian kreatif and director segala macam. Terus aku sempat freelance juga, bikin PH kecil-kecilan sama temen. Terus akhirnya dapat tawaran kerja sama Pak Prabowo saat menjabat jadi Menhan gitu. Oh, sejak jadi Menhan. Sejak jadi gitu ya. Menhan gitu. Dan aku pikir wah ini sangat bagus nih untuk jadi portofolio aku, untuk networking juga. Jadi why not gitu, akhirnya aku ambil lah. Apa rasanya waktu pertama ditawari, Eva, lu mau nggak gabung dengan timnya Pak Prabowo misalnya gitu? Iya, jadi pas rekrutmen itu kebetulan sesuai prosedur lah ya, kita kasih portofolio, ada interview juga, jadi nggak langsung masuk gitu waktu itu. Berarti nggak asal masuk, Enggak. lu direkomendasiin siapa itu nggak langsung masuk? Enggak, tetap kasih portofolio waktu itu, di interview juga sama atasan dan diajak diskusi politik juga sih mengenai Bapak S. Menhan waktu itu. Jadi mungkin mau dinilai nih anak pengetahuannya seperti apa sih di bidang politik gitu di pemerintahan. Apa yang lu nyatakan kepada interviewer waktu itu sehingga mereka meyakini bahwa lu mampu untuk mendampingi seorang Prabowo begitu dalam hal fotografi atau videografi? Oh iya, aku ngejelasin dengan pengalaman aku waktu itu di Papua. Aku tinggal selama 1 tahun untuk jadi tim dokumentasi dan peneliti saat itu. Dan sempat bersinggungan dengan, bukan bersinggungan, kerjasama dengan TNI 3 Matra waktu itu. Jadi pas Bapak menjadi Menhan kan secara otomatis aku bersinggungan lagi nih dengan 3 Matra gitu. Jadi aku udah pernah loh dihadapkan dengan orang-orang militer atau TNI sebelumnya gitu. Jadi pasti adaptasinya lebih mudah. Nah kalau lu kan terkenal pendiam nih kalau gue lihat, gitu ya. Apa yang meyakinkan
seorang Brian itu bisa masuk di timnya Pak Prabowo? Waktu itu sih bisa masuknya itu, ya itu tadi diajak teman sih itu sih. Waktu itu kerjanya sebelumnya masuk Prabowo ini kan freelance dulu. Dulu juga sebenarnya juga sebelum freelance juga pernah kerja sama YouTuber lah pernah. Gitu. Ya lebih banyak ke freelance. Salah satu teman saya tuh Jessica nawarin lu. nawarin gue mau potret enggak mau jadi tim apa dokumentasinya Pak Prabowo gitu. Ya bener nih. Lu nggak percaya ya? Soalnya tuh si Jess temen kan sering nongkrong sama Jessica teman. Gak pernah lihat dia kerjanya apa gitu. Gitu. Kayak ragu juga gitu kan. Iya mau nggak gitu. Iya dari kantor gua ada butuh nih gitu. Butuh satu fotografer gitu. Oh yaudah besoknya langsung ke kantor di Kemang tuh interview. Waktu lu di interview, lu meyakinkannya gimana tuh? Bahwa gua mampu nih. Waktu itu di interviewnya lewat semuanya di portofolio sih. Dipertanyakan portofolio tuh kalau CV enggak. CV enggak ya. Terus waktu itu kalian berdua ada ini enggak? Suruh praktek gitu. Coba fotoin dong, ini yang lagi interview atau bagaimana? Enggak sampai begitu ya. Sampai begitu. Kalau aku karena video jadi ada kayak semacam masa percobaan. Jadi tidak langsung bekerja gitu ya? Bekerja waktu itu langsung turun, tapi dilihat hasilnya. Jadi ini anak beneran bisa gak nih? Apa jangan-jangan video orang, foto-foto orang diambil doang sama dia gitu. Nah, kesan pertama nih kalian bekerja terjun bareng dengan tim yang apa ya, tanda kutip formal lah begitu ya di Kementerian Pertahanan. Kesannya gimana, Pak? Jujur karena sebelumnya di perusahaan sebelumnya itu sangat-sangat santai ya. Santai, karena pasti. isinya anak muda, terus seniman-seniman. Jadi lebih santai. Dari pakaian pun lebih casual. Boleh pakai kaos gitu ya? Kaos, jeans, sepatu juga, sneakers dan lain-lain gitu. Dan di Kemenhan waktu itu harus yang seragam, rapih dari atas sampai bawah, sepatu hitam. Jadi agak-agak shock culture juga tuh awal-awal. Pernah nggak lu salah kostum gitu? Salah kostum enggak sih, tapi awal-awal buat nyesuaiin dress code-nya agak butuh waktu juga. Ada effort gitu. ya, harus beli-beli untuk gitu menyiapkan betul sepatu hitam kayak mau sekolah nih gitu. Kebanyakan punya kayak warna-warni dulu, tapi ya udah pas masuk kerja akhirnya menyesuaikan lah gitu. Kalau Brian, kalau gua lihat sih tampang lu kan tampang serius ya, pakai kemeja gitu. Iya. Sebelumnya memang serius apa bisa santai juga? Santai juga sih sebenarnya. Pas masuk maksudnya dunia orang-orang politik gini, pemerintahan gini harus yang berpakaian rapi. Terus sampai berat badan kita tuh diperhatiin juga. Diperhatiin? Gitu. Iya. Lu berat badan lu berapa tuh? Ya, paling 70 atau berapa gitu. 70. Pokoknya tuh sempat siapa ya? Atau Fajar tuh siapa itu. Pernah di komen tuh perutnya dikempesin. Ya tolong dia perhatiin dong gitu. Karena sama tentara mungkin ya, jadi kayak gitu ya. Ya, nah cara ngomong ke tentara itu kita kayak terlalu baku gitu. Biasanya kan gitu. Oke, sip gitu. Ini siap, bayangkan siap gitu. Kadang ketemu tentara aja mau gini aja kayak ragu-ragu gitu. Ragu-ragu. Dia gini duluan, mau gini, aduh nggak pernah begini gitu. Karena kita sipil ya. Iya sipil gitu, nggak pernah gitu. Tapi sekarang udah biasa dong? Masih agak sedikit-dikit sih. Gitu. Kalau ketemu Pak Prabowo, siap nggak? Ya nggak pernah gitu, siap Pak gitu. Ngejam istilahnya. Gitu. Apa kesan yang didapat, cerita-cerita yang mungkin tidak banyak orang alami ya karena dekat dengan orang nomor 1 di Indonesia.
Ada nggak kesan yang mungkin lu sampai terngiang-ngiang begitu atau merasa berdosa sama presiden? Enggak sih ya, paling kayak pernah, ini lucu sih. Waktu itu pernah apa lagi di Prancis ya, itu zaman Bapak masih menteri. Itu posisinya mau nganterin Bapak mau pulang ke Jakarta, balik ke Jakarta kan. Jadi gue tuh duluan ke hotel Bapak. Yang lain tuh pada masih siap-siap soal itu kan. Tunggulah di hotel tuh kan, hotel tuh ada tempat orang, Ada tempat duduk-duduk. duduk gitu Kayak ya. gini dong. Lobby-lobby. Kayak gini ya. Lobby gitu kan. Ah. Lagi apa? Lagi main HP. Tiba-tiba dari sebelah kanan tuh ada spring Bapak ke depan situ. Terus pakai handphone begini. Gue perhatiin ini orang ngapain gitu. Terus Tiba-tiba dari belakang pas noleh ke kanan, Bapak langsung Bapak langsung diri siap gini. Lu Siapa berdiri? gitu. Siapa gitu. Udah kamu duduk sini sama saya gitu. Udah duduknya di samping Bapak lagi sambil Bapak baca koran. lu suruh duduk lagi di situ dan Iya. Prabowo samping lu. Iya. Itu selama duduk sama samping Prabowo rasanya gimana tuh? Ya gugup gitu. Ya gugup. Gimana gitu. Mau gaya begini. Nanti lu tampol dong. Iya. Ini anak tim saya kok begini. Ya Itu udah. berapa lama Prabowo duduk samping lu? Berapa lama ya? Setengah jam ada. Mungkin ada setengah jam. Gila, Lama juga. setengah jam. Itu gua yakin serasa setengah hari gitu kalau setengah jam itu. Bapak tuh orangnya suka bercanda sih. Suka bercanda ya? Bercanda kok. Oh, gitu. Kalau Eva ada nggak pengalaman yang melekat banget gitu saat bersama Pak Prabowo gitu? Belum lama ini sih. Jadi pas aku lagi nunggu di holding room di rumahnya Bapak waktu Iya, itu. iya. Nah terus aku nggak tahu ternyata Bapak mau masuk ke ruangan itu kan. Soalnya nggak ada peringatan nih dari pas pampres gitu atau spray. Nah tiba-tiba Bapak ada yang masuk. Aku kira siapa kan ya. Jadi aku waktu itu sama Jessica lagi nunggu. Terus ada yang buka pintu. Tiba-tiba Bapak. Wah, terus gimana? Bapak masuk dan kita langsung yang berdiri tadi kayak Brian jadi kayak Ngepres langsung aku ya? sama Jessica kayak lihat-lihatan gitu dan yang bikin kaget adalah waktu itu Bapak bilang terima kasih tiba-tiba. Terima kasih ya gitu. Kenapa beliau mengucapkan terima kasih? Nah, feeling aku sih Bapak tahu itu timnya Bapak gitu ya. Karena pasti udah kenal muka gitu dan mungkin dia di situ kayak ini anak-anak udah pada standby padahal udah malam gitu. Jadi mau say thank you. Wih, luar biasa ya. Iya, jadi ada satu lagi. Waktu yang ke Mesir kemarin. Jadi tuh Bapak tuh ini kunjung ke Akmilnya Mesir gitu, jalan-jalan. Nah, ada satu mobil bak gitu. Nah, gue tuh ditanemin itu buat moten Bapak gitu kan. Lagi jalan gitu. Adalah Sony kemarin cerita bilang, Bapak bilang itu siapa yang di mobil bak itu kasihan gitu. Menunjuk ke lu? Maksudnya sampai pedulinya begitu loh Bapak. Perhatiin ke timnya. Walaupun dia jarang nyapa tim dokumentasinya ya. Tapi dia masih suka pasti perhatiin gitu loh. Jadi lu masih diperhatiin, lu siapa itu siapa gitu ya? Iya. Oh gitu. Terus yang katanya lu ketinggalan pesawat itu? Oh iya. Hai, pesawatnya itu di sana. Beres. Gimana di Bali ya itu ya? Itu tuh waktu di Bali itu. Ya waktu itu Bapak masih Menham. Itu tuh kan ada ratas ya di Bali waktu itu ya. Pokoknya itu ID-nya itu cuma ada satu. Salah satu harus waktu itu sama Fajar videographer. Salah satu harus bisa masuk ke dalam ke acara itu. Jadi paling penting tuh fotografer. Fotografer nitip lah video gitu. Ya udah dari film Bapak sampai ke acara tempel.
nggak bisa masuk karena ada presiden di situ. Bisanya dapetin foto yang Bapak datang masuk ke acara terus keluar acara. Singkatnya sampai Bapak keluar langsung nempel nih. Langsung nempel sampai mobilnya Bapak. Mobil yang gue berangkat tuh nggak ada di situ. Terus perasaan lu gimana? Cuma satu doang yang belum mobil protokol. Pas buka nggak bisa, udah penuh gitu. Wah bingung kan, nyari dong mobil protokol yang lain. Pas nyari-nyari itu nggak ada, nggak ketemu. Bapak udah jalan duluan. Udah Jalan. Pikir aduh gimana ngajar? Udah ngajar pakai taksi. Ngajar pakai taksi. Udah hampir nyampe bandara VIP. Kayak kan bandara kan ada VIP. Betul, ada VIP. VIP-nya situ. Bapak udah take off. Lu pulang sendiri? Pulang sendiri. Lah lu pas datang ke base camp gitu kan, lu kan ketinggalan itu nggak dikecengin sama teman-teman sama tim nggak? Enggak. Justru di orang kantor udah tahu ketinggalan pas di Jakarta. Ya udah, dimarahin. Pulang nyampe Jakarta langsung ke kantor, bukannya balik ke rumah, langsung di kantor Dimarahin gitu ya. Kenapa bisa ketinggalan gitu kan? Ya waktu itu posisinya masih ya bisa dibilang masih baru, masih udah lama gitu lah. Di antara itu lah. Gitu. Kalau Eva katanya pernah ngerusakin alat. Pernah jatuhin drone pas Bapak kampanye di Batam. Oh ya? Iya. Lah itu gimana itu? Jadi pas kampanye itu kan di lapangan terbuka. Nah, dan banyak pohon-pohon. Jadi waktu itu cuacanya lagi gerimis-gerimis juga. Nah, itu situasinya Bapak baru mau masuk ke arena kampanye dan aku ngedrone saat itu. Ngedrone, ngambil gambar lagi asik-asik, ternyata ada ranting pohon dan di drone-nya itu ternyata nggak ngedetect. Kan biasanya kalau misalnya ada ranting atau ada objek itu dia berhenti otomatis kan. Nah, ini karena mungkin terlalu kecil atau aku nggak tahu kenapa tiba-tiba nabrak. Dan itu jauh dari posisi lu? Jauh sekitar kayak 100 meteran. Karena Bapak kalau kampanye itu kan disambut warganya sangat-sangat antusias ya. Nah terus aku di tengah-tengah lapangan, Bapak terus masih menuju ke arena itu, aku ngedrone dan tiba-tiba kecelakaan itu terjadilah gitu. Kan biasanya banyak masa tuh kredit. Lah itu keinjak apa gimana drone-nya? Karena aku nggak bisa ninggalin posisi aku saat itu ya, karena aku harus ngambil gambar kan. Jadi udah pasrah sih sebenarnya, kayak ya udahlah, mungkin kalau misalnya emang belum rezeki atau udah nggak rezeki, drone-nya hilang, ya udahlah nanti tanggung jawab segala macam ke kantor kan, jujur aja, gitu ya? iya, kayak harganya mahal lagi. Pasti dong, drone-nya untuk presiden kan nggak murah, nggak abal-abal ya. Nah terus singkat cerita, kampanye udah selesai, Bapak udah pulang. Akhirnya aku bilang ke MC waktu itu untuk buat pengumuman kalau misalnya ada drone, ngeliat drone jatuh itu tolong dikembalikanlah ke panitia gitu, ke panggung. Gak lama setelah itu kayak 10 menit, 15 menit sambil aku nunggu, ternyata ada panitia ngebalikin drone itu. Dia naik ke panggung, terus dia akhirnya cerita lah, ini tadi drone-nya jatuh, udah mau diamanin sama yang lain gitu. Terus sama dia langsung, enggak, saya aja ngamanin, saya panitia gitu. Wih, alhamdulillah. Kembali ya drone-nya ya. Dan untungnya bisa diservis drone-nya, jadi nggak feeling guilty banget ya. Iya. Lu kan berdua dekat dengan orang nomor 1 nih. Apa yang lu rasain ketika lu bekerja yang harus profesional gitu? Yang pertama kalau dari aku ngerasa itu sebuah privilege yang nggak semua orang punya, nggak semua seniman punya, nggak semua fotografer, videografer punya gitu. Jadi aku yang pastinya sangat bersyukur lah bisa ada di titik ini sekarang, bisa kenal Bapak yang tadinya cuman taunya dari TV, dari internet, ya kan, dan Bapak itu kan suksesnya agak misterius, jadi kayak kita nggak bisa akses Bapak sembarangan nih, gitu. Masuk lingkarannya juga nggak sembarangan gitu. Jadi
bisa ada di lingkaran Bapak, bisa kenal orang-orang terdekat gitu. Jadi sebuah privilege lah. Dan lu tiba-tiba kayak seolah-olah kayak sulap gitu ya. Slep, ada Iya. di dekatnya Prabowo begitu Iya ya. kayak mimpi apa nih bisa deket sama Bapak? Ada nggak kesan suka dukanya mungkin nggak ada deh. Sukanya Brian ketika dekat dengan Prabowo. Gue bisa motret orang salah satu tokoh nomor satu di Indonesia lah. Iya. Gitu. Itu suatu maksudnya kayak nggak ada yang orang bisa gitu loh, bisa masukin circle-nya orang-orang ini. Jadi tidak bisa ya, tidak semua bisa ya. Iya. Gua denger tim lu itu hanya ada 14 ya. Benar. Ya yang melekat sama. Yang melekat sama Bapak itu ya. Berarti 14 orang inilah yang bergantian untuk nempel ke Pak Prabowo. Iya, Presiden. melihat keseharian dia kerja gitu loh. Kan biasanya kan nggak pernah lihat tuh sebelum yang lihatnya di TV-TV doang gitu loh. Ini berita omong-omongan gitu doang gitu. Nah ini langsung lihat gitu loh. Kesibukan dia gitu loh. Sampai keseharian Bapak Keseharian di Bapak, rumah. iya gitu. Keseharian di rumah. Iya. Apa hal-hal yang santai yang dilakukan Prabowo itu? Misalnya waktu ngopi atau apa gitu? Bapak itu suka berenang ya. Oh. Sama apa? Suka hewan gitu. Iya. Animal lovers. Kayak kucingnya itu. Si Bobby ya. Penyayang binatang lah pokoknya. Waktu dulu dia masih main itu sampai kandang-kandang kucingnya itu dibawa ke kantor dia gitu. Ya menjadi penyayang sama hewan gitu. Makanya kita itu bersyukur loh punya presiden yang sayang sama hewan. Iya. Apalagi gitu. sama manusia. Apalagi sama rakyat. Bapak di rumahnya di Hambalang itu punya perpustakaan pribadi. Iya, pribadi. Dan aku pernah beberapa kali dapat kesempatan masuk ke sana lah gitu. Dan ternyata Bapak tuh suka banget baca buku dan koleksinya tuh kayaknya ribuan buku sih. Dan hampir semuanya aku lihat koleksinya itu full bahasa Inggris. Wow, iya memang sih beliau kalau Iya kan? buat lihat ya, kalau keluar negeri gue itu sebagai rakyatnya tidak khawatir ketika beliau ketemu dengan pejabat-pejabat Iya, yang betul. berbahasa Inggris Iya. gitu. Dan bukunya itu dari waktu itu aku lihat ekonomi, politik, sosialisme dan lain-lain itu ada semua. Jadi aku ngerti nih kenapa Bapak pengetahuannya luas banget karena ya beliau Karena suka memang baca buku. suka baca buku. Ada space ruangan khusus yang itu isinya buku semua 2 lantai ya. Iya. 2 lantai gitu dan itu full buku. Bapak Jadi tuh juga wow, ini luar biasa. kalau tiap ke luar negeri dia pasti ke ini toko buku. ke toko buku. Oh beli iya? buku, iya. Kita aja nggak tahu nih, gua kapan terakhir datang ke toko buku nih. Kalau Gila nggak, ya. dalam negeri juga pernah juga ke toko buku juga gitu loh. Berarti kecintaan Prabowo baca begitu ya. Ya. Iya. Masih melekat sampai hari ini. Pernah juga waktu di istana itu di mobil Bapak. Posisinya mobilnya lagi parkir lah, ya kan. Nah, terus aku lewat kan di depan mobilnya, di dashboardnya itu ada tumpukan buku. Aku yang kayak, Bapak masih sempat-sempatnya dibaca buku nih kalau mungkin lagi mau ke istana atau mau pulang, jadi sambil OTW sambil pulang ya baca buku gitu. Aku yang salut sih di usia beliau yang sekarang udah nggak muda lagi ya, jadi beliau tetap mau dirinya terisi dengan ilmu pengetahuan. Lah tantangannya apa nih yang mengikuti kegiatan beliau gitu? Bapak ini tempo jalannya cepet ya. Oh iya ya, masih energik beliau ya. Masih energik banget. Dia, waduh, pokoknya kemana dia mukanya segar aja. Kita nih yang ikut Bapak aja masih kayak Ngos-ngosan ya. ngos-ngosan, masih ngejar dia gitu. Ngos-ngosan gitu. Itu Bapak tuh orangnya hebat sih, maksudnya kuat gitu. Iya, karena faktor tadi beliau olahraga, beliau renang begitu ya. Iya. Yang kemudian berdampak pada kesehatan fisik beliau. Nah gini, lu sering keluar negeri juga ya berdua?
Sering sih. Beberapa kali sih Beberapa pernah ikut kali. agenda Ketika Bapak ikut ke luar agenda negeri. gitu Iya. ya? Nah, gue pengen tahu nih kesan yang lu dapet ketika lu mendampingi seorang Prabowo di luar negeri. Kalau pengalaman aku, Ha, aku pernah ke China saat Hmm. itu. Jadi Bapak ada kunjungan ke Beijing, ketemu Presiden Xi Jinping, hmm. dan di Cina itu ternyata protokolnya ada yang bisa bahasa Inggris, ada yang nggak bisa bahasa Inggris gitu. Oh. Jadi harus menyesuaikan yang Hmm. pasti. Terus kita harus aktif juga nanya, karena di sana kan protokolnya pasti beda. Setiap negara tuh pasti beda protokolnya. Jadi kita nggak bisa sembarangan ngambil gambar, kita nggak bisa asal ngomong gitu ya. Jadi harus adaptasi lah sesuai negara gitu. Brad, Mesir sih. Mesir, Iya. apa yang lu dapat tuh? Mesir tuh gawat ya di sana. Kan gue udah 2 kali di sana. Pas kedua kali disuruh ke, aduh, males deh ke Mesir tuh sebenarnya. Mesir tuh lebih gawat. Segawat apa? Budayanya tuh lebih gawat. Di sana itu kalau naik mobil ya, dia bisa, ini mobil kita, dia bisa langsung motong gitu loh. Oh. Dan orang yang dipotong itu nggak marah. Kalau kita kan dipotong kan ngejar langsung mau maki-maki gitu. Dibagi-bagi ya? Iya. Gimana gitu lah. Ini enggak. Naik mobil itu kencengnya minta ampun gitu. Terus dikasih kasar-kasaran gitu. Kayak kita dari seharian kita dengar kerasan tuh nggak pernah berhenti deh di sana. Oh, berarti masih bijaksana berkendara di Indonesia ya? Iya. Mau nyebrang nih, jalan kaki. Ragu-ragu. Kita deg-degan gitu. Soalnya mobilnya kenceng-kenceng semua gitu. Itu yang nyupir mama apa bukan? Aduh, nggak tahu deh. Sen kiri belok kanan. Saya kiri belok kanan, kalau dikira kan mama tuh. Nah, ini parah nih. Dia bisa gini, bawa mobil sambil ngobrol sama mobil sebelahnya. Dia halal gitu. Kayak aneh gitu. Yang lu nggak paham ya? Ente gitu. Nanti cinta. Amin. Amin. Negara apa lagi yang bisa mungkin value yang bisa dibandingkan dengan Indonesia, kelebihan Indonesia dibanding negara yang lain yang lu kunjungi gitu? Kalau menurut gue tiap negara punya masing-masing, ada positifnya, ada negatifnya kan, ada gitu ya. Nggak bisa bilang tiap negara kita tuh lebih baik. Atau Indonesia lebih buruk dibanding iya. negara yang lain begitu ya? Nggak bisa juga sih bilang gitu. Kalau menurut gue sih Indonesia masih oke lah gitu. Masih oke lah. Ya. Iya kayak contohnya kayak Prancis ya. Prancis tuh kalau lihat di film tuh, wow, suasana kotanya ininya bagus gitu ya. Sebenarnya sih enggak gitu. Oh. Wah. Yang lu jumpai gimana? Banyak orang mabuk di situ tuh. Oh ya? Dan itu bebas? Bebas. Oh. Anak-anak muda itu ya, adalah nggak tahu daerah mana gitu. Itu banyak anak muda gitu. Mereka minum tuh sambil di jalan gitu, jalan gitu. Udah gitu copet gitu. Loh, copet di sana juga ada ya? Nah, copetnya itu cewek sama anak kecil. Oh ya? Anak kecil nyopet? Gila. Supaya nggak tahu sih, waktu itu pernah orang KBRI sana tuh pernah bilang supaya kalau ditangkap itu mau ditangkap tuh masih kayak percaya nggak sih ini anak ini junior gitu. Itu pun kalau misalkan mereka masih ketangkap, mereka dikeluarin lagi gitu. Oh, karena anak kecil itu ya? Di bawah umur mungkin. Di bawah umur ya, Pak ya? Mungkin. Sama cewek juga gitu. Pernah sih waktu itu lagi hunting ya, hunting foto dekat daerah itu kan Pengrawan daerah wisatanya. Itu dekat Menara Eiffel itu mereka lagi ini apa sih lihat hasil curiannya itu kumpulin gitu. Lihat itu situ polisi itu nggak ada di situ. Oh, dan itu orang secara umum orang tahu ya? Tahu, tapi kalau orang kita kan kalau orang maling kan bakal digebukin kan. Iya dong. Apalagi kalau ketahuan tuh. Iya. Kalau ke sana enggak. Orang Eropa tuh mungkin dia
lebih kayak cuek gitu. Ha. Kalau kita enggak kan, bagusnya kita tuh kayak misalkan orang dipalingin tuh kita bisa tolong gitu. Betul. Nah, Kalau bisa. waktu kalian ke luar negeri nih, kan bisa dong curi-curi, misalnya berwisata gitu. Itu sempet nggak sih kalau lagi mendampingi presiden jalan-jalan, hunting kuliner lah, hunting tempat bagus untuk Instagram? Kebetulan kalau kebutuhan video sendiri itu kan selama Bapak kunjungan biasanya diminta footage negaranya Iya. atau tempat-tempat yang menjadi destinasi wisata yang terkenal gitu ya. Jadi sekalian lah gitu. Kayak waktu ke Beijing, ke Tembok Cina juga karena untuk ambil kebutuhan gambar gitu. Karena gambarnya nggak melulu Prabowo ya. Iya kan jadi di Instagram Bapak kan pasti kan ada tuh feed-feednya nggak cuma fotoin Bapak doang, pasti kayak ada foto landscape-nya, foto kuliner lah, apa gitu. Jadi kita hunting sekalian juga liburan gitu. Apa pelajaran hidup yang didapat oleh kalian berdua? Bapak bilang tuh ketika kita jatuh, kita coba untuk belajar untuk bangkit gitu. Prabowo bilang begitu. Iya, itu sih yang bikin apa ya? Tiap mau ke luar kota, mau luar negeri, apapun kayak di depan tuh tantangannya gimana, itu sih yang selalu diingatin gitu. Yang lu ingat begitu. Terus apa capaian yang ingin lu tingkatin lah ketika lu mendampingi presiden? Pengennya sih ini motretin Bapak yang lebih dekat gitu loh. Lebih dekat motretin Prabowo. Dekatnya itu bukan dalam arti masa depatin Bapak motret itu enggak. Maksudnya tuh dia tuh ada skill, maksudnya di depan Bapak dia nggak tidak merasa risih gitu loh. Nyaman gitu loh. Nyaman dengan kehadiran lu sebagai fotografernya. Soalnya kan kalau di kampus tuh diajarin tuh pernah ada dosen gue gitu bilang motret tuh harus bisa sedekat mungkin dengan subjeknya gitu. Karena itu bisa menciptakan foto yang bagus gitu. Bagus. Dan subjek ini tidak merasa terganggu. Iya gitu. Kayak pernah ya kayak model ini deh. Fotografernya Presiden Obama. Itu adalah di videonya itu nonton di YouTube. Dia bisa satu mobil apa yang panjang tuh namanya? Limosin gitu. Itu satu mobil sama Obama, itu sampingnya lagi sama pejabat negara gitu. Jadi dia ada di situ, dia nggak ngerasa kayak terganggu gitu. Itu sih masih pencapaiannya masih lagi proses. Coba ke lu pengen seperti itu gitu ya. Oh ya, tepuk tangan dulu dong. Rian. Nah, kalau Eva nih, apa yang bisa di-share ke Gen Asta? Pelajaran yang bisa di-share dari Pak Prabowo kemudian lu transfer ke Gen Asta. Kalau dari aku, selain rasa nasionalis Bapak yang besar ya terhadap bangsa kita, terus keikhlasan beliau untuk mengabdi, selain itu di pidatonya Bapak waktu itu. Jadi aku nge-quotes di pidato Bapak, beliau bilang saat itu, kalau misalnya kita belum bisa berbuat baik untuk 1000 orang, untuk 100 orang, maka minimal kita harus bisa berbuat baik untuk diri kita sendiri dan orang di sekitar kita gitu. Jadi jadi itu membekas banget untuk saya pribadi gitu. Jadi itu yang aku terapin untuk minimal bisalah berbuat baik untuk orang-orang di sekitar. Selalu berbuat baik gitu ya. Wah, luar biasa. Nah, apa ya capaian yang pengen lu naikin? Kalau untuk pencapaian saat ini karena Bapak masih menjabat menjadi presiden dan 5 tahun ke depan semoga masih bisa di periode kedua. Amin dong. Amin. Semoga Bapak sehat terus juga. Jadi semoga masih tetap bisa bekerja untuk beliau karena bekerja untuk beliau berarti kan bekerja untuk bangsa juga gitu. Luar biasa. Salah satu dedikasi untuk bangsa gitu melalui visual lah. Ini kan kita sedang merekam sejarah gitu. Ya. Itu sih. Sepakat sekali. Semoga bisa terus bisa
inilah mengabdi untuk bangsa dan negara. Bangsa dan negara. Kalian patut bangga. Ya, tidak semua fotografer, videografer bisa mendampingi orang bersatu di Indonesia. Dan sebagai apresiasi ini dari tim kreatif, Go Podcast telah menyediakan hasil goresan gambar lu berdua. Mana nih tim kreatif? Ya, sip. Wah, ini hadiah untuk Brian. Kita kasih karikatur. Dan untuk Eva juga ada karikaturnya. Tunjukin dong. Lucu banget. Ya, Tunjukin kunci ke kamera. tenis lucu banget. Sip, begitu ya. Lu hobi tenis? Iya, baru mulai sih tahun ini. Oh gitu. Iya. Oke, tepuk tangan buat dua narasumber kita. Thank you. Genasta, untuk kalian yang ingin seperti mereka, punya inspirasi, bekerja di dekat orang nomor satu di Indonesia, saya yakin, gue yakin lu bisa. Begitu ya, karena lu bisa mengasah kemampuan lu dengan kemampuan apapun, dengan skill apapun, mau jadi videografi, mau jadi fotografi, mau jadi apapun begitu ya, tergantung kemauan kita bersama-sama. Dan tentu terus mengasah kemampuan, simak terus podcast ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk tidak ketinggalan cerita-cerita menarik lainnya yang tidak akan kalian dapatkan di podcast yang lain. Dan tentunya hanya di Go Podcast. Go Podcast, Gacomon.